Halo Tribuners, selamat sore dan apa kabar Anda dimanapun berada? Jumpa kembali bersama saya Putri Utami di Tribun Bastory edisi Sabtu 15 Agustus 2026. Nah Tribuners, hari ini tema yang akan kita bahas di Tribun Bastory adalah menempa mental baja, proses panjang menuju pengibaran Sang Merah Putih. Nah kita semua tahu ya bahwa ini sudah H-2 menuju hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Dan salah satu yang paling dinanti saat 17 Agustus itu adalah melihat pasukan pengibar bendera merah putih itu bertugas di lapangan, baik saat kenaikan bendera maupun penurunan. Nah, hari ini kita mau tahu sudah sejauh mana persiapan dari anggota Paskibraka Provinsi Maluku yang akan bertugas nanti, dan juga kita mau tahu seperti apa proses mereka latihan kurang lebih selama 2 minggu ini. Dan untuk membahasnya sudah hadir di studio bersama kami Tribuners, ada Peltu Levi Huwae selaku pelatih Paskibraka Maluku, dan juga ada Ananda Eni Jumianti yang merupakan siswi SMA Negeri 1 Buru, anggota Paskibraka Maluku tentunya. Namun Tribuner, sebelum kita menyapa, saya mau mengingatkan kepada Anda bahwa kami live di kanal YouTube dan juga Facebook fanpage Tribun Ambon. Jadi untuk kalian yang mungkin punya pertanyaan seputar tema, bisa langsung ditulis di kolom komentar. Langsung saja Tribuners kita sapa. Halo, ada Peltu Levi. Ya, selamat sore, selamat sore, Pak. ya. Apa kabar hari ini, Pak? Puji Tuhan baik. Puji Tuhan baik. Kemudian ada Adinda Eni Jumianti. Halo Ade, apa kabar hari ini? Baik. Baik, alhamdulillah ya. Nah, saya mau ke Pak Levi terlebih dahulu, Pak. Ya. Sudah berapa lama menjadi pelatih Paskibraka untuk Provinsi Maluku ini? Oh iya, saya terlibat di pelatih Paskibraka Maluku dari tahun 2019. 2019 sampai sekarang. Setiap tahun itu berarti terlibat menjadi pelatih? Ada terlibat. Oke, udah 7 tahun ya kurang lebih ya. Oke, udah lama juga tuh. Nah, bagaimana perasaannya masih terus dipercayakan hingga hari ini sebagai pelatih, Pak? Intinya kita berbuat maksimal Mhm. dengan ya melatih secara objektif, memberikan materi yang maksimal juga kepada anak-anak. Nanti biar pimpinan sendiri yang melihat, dan ya sesuai dengan hasil yang dicapai oleh anak-anak itu sendiri Mhm. menjadi pertimbangan untuk bisa tidaknya melatih atau tidak. Mhm. Nah, untuk menentukan siapa yang kemudian menjadi pelatih saat Paskibraka itu ditentukan dari mana, Pak, biasanya? Tentu itu kan nanti ada surat permintaan dari Pemda Maluku ke satuan kami. Nah, dari situ nanti pimpinan yang melihat orang ini pantas atau tidak. Dilihat track recordnya, kemampuannya, basicnya sebagai pelatih itu tingkatannya sampai kemana, itu baru direkomendasikan jadi pelatih. Nah, kalau dari satuan Bapak sendiri ada berapa orang yang kemudian terpilih? Di satuan kami itu ada 3 orang yang memiliki rekomendasi, memiliki kemampuan spesifikasi sebagai pelatih. Baris berbaris. Oke, lalu untuk total pelatih yang dipilih menjadi pelatih di Paskibraka Maluku ini ada berapa orang? Pelatih kita semua ada 4 orang dari Angkatan Darat, dari Kodam Timur saya sendiri, ada juga dari Angkatan Laut, dari Angkatan Udara, dan dari kepolisian ada masing-masing 1 orang. Oh, oke. Jadi totalnya ada 4 ya. orang, ya. Oke, kita ke Ade Eni dulu nih. Ade Eni mungkin bisa ceritakan kepada Tribuners di rumah bagaimana ceritanya, prosesnya sampai akhirnya bisa terpilih menjadi salah satu anggota Paskibraka Provinsi Maluku yang bertugas di Kota Ambon tentunya. Pertama itu mengikuti tahap seleksi Paskibraka. Yang pertama ada administrasi. Setelah lolos administrasi langsung ikut ke tahap seleksi selanjutnya, yaitu TWK dan TIO.
Setelah TWK dan TIU, langsung lanjut ke seleksi kesehatan. Hmm. Ya, Untuk informasi pendaftarannya itu dapat informasi dari mana? dari sekolah. Dari sekolah. Iya, Oke, jadi sekolah memberikan informasi itu, lalu inisiatif dari Eni sendiri untuk Iya. mendaftar. Tapi memang dari sebelum ada pendaftaran itu, apakah punya cita-cita sebelumnya untuk menjadi salah satu anggota Paskibraka Provinsi Maluku? iya ada. Oh, ada. Iya. Waktu baru naik kelas 10, udah mau mencoba untuk masuk ke ekstrakurikuler Paskibraka. Sekarang kelas berapa? Kelas 11. Kelas 11. Oke. Nah, untuk dukungan dari sekolah sendiri seperti apa pas mau daftar itu? Dukungan dari sekolah yaitu di sebelum seleksi dibimbing dulu sama kakak Purna yang pernah mengibar sebelumnya. Terus diajari bagaimana tahapan seleksinya, terus PBB dasar, itu sih. Oke. Dan setelah dinyatakan lolos sampai akhirnya datang ke Ambon, Iya. bagaimana perasaannya? Senang banget, terus nggak percaya juga bisa ada di titik ini, bisa terpilih mewakili kabupaten sampai ke tingkat provinsi. Apalagi Tribuners, Eni ini satu-satunya perempuan ya, karena untuk mewakili Kabupaten Buru itu hanya ada 2 orang, satu perempuan dan satu laki-laki, dan perempuannya itu adalah Eni. Nah, untuk keseluruhan total dari anggota Paskibraka Provinsi Maluku itu terdiri dari beberapa kabupaten kota yang Tribuners, itu ada dari Kabupaten Maluku Tengah, kemudian Seram bagian barat, Kabupaten Buru, Maluku Tenggara, dan juga Maluku Barat Daya. Bagaimana perasaannya mewakili Kabupaten Buru untuk mengikuti seleksi ini? Bangga sekali, Orang tua gimana perasaannya? bangga sekali. Apa yang mereka bilang saat Eni kasih tahu bahwa lolos mewakili Kabupaten Buru sebagai anggota Paskibraka? Harus percaya diri kata orang tua, terus harus tampil semaksimal mungkin karena bawa nama kabupaten. Jadi harus bisa mengangkat nama kabupaten juga di Itu provinsi. mama apa bapak yang bilang? Bapak sama mama, Hmm, dua-duanya. Oke, luar biasa. Kalau guru-gurunya gimana responsnya? Dikasih semangat untuk seleksi kemarin. Terus semoga bisa bawa nama sekolah sampai menuju ke provinsi. Oke, nah kita kembali ke Pak Levi. Pak, ini kan tahun ini cukup berbeda ya dari tahun-tahun sebelumnya, di mana kalau kita lihat kemarin kan sudah dikukuhkan ya seluruh anggota Paskibraka oleh Gubernur Maluku, dan itu totalnya ada 28 orang. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya yang ada totalnya sekitar 54 dan dibagi menjadi 2 regu ya. Pengibar dan juga penurunan, 2 pasukan begitu Iya, Bapak? 2 peleton. 2 pelaton. Nah, 28 anggota itu menjadi tantangan tersendiri, menjadi lebih mudah kemudian dilatih atau lebih sulit atau seperti apa, Pak? Iya. 28 ini sebenarnya prinsip pelatihan itu sama sih. Materi-latihannya juga sama. Cuman daya tangkap mereka tuh harus ekstra karena berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. 28 orang ini nanti dia mainnya 2 kali. Pagi dia main penaikan, sore penurunan. Jadi memang ekstra. Kemampuannya juga harus luar biasa lah pokoknya. Oke, jadi ini tantangan atau bebannya justru ada di para anggota Paskibrakanya yang memang memikul tanggung jawab lebih daripada tahun-tahun sebelumnya. Betul. Oke, ini karena efisiensi anggaran ya, Pak ya. Oke, nah salah satu yang menjadi menarik juga adalah hingga saat ini sudah di H-2 Tribuners belum ditentukan siapa yang kemudian nanti membawa atau memegang amanat sebagai pembawa baki, kemudian pemimpin pasukan, Komandan pasukan 17. komandan pasukan 17, dan juga pengibar bendera. Pengibar, ya, 3 orang pengibar. 3
posisi yang memang menjadi sangat urgent ya dalam proses pengibaran maupun penurunan bendera nanti. Saya juga baru tahu ternyata bahwa penentuannya itu 30 menit sebelum kenaikan bendera Iya, itu sendiri. Jadi hingga saat ini masih dirahasiakan. Iya. Nah, tapi sekarang di H-2 ini memang sudah ditentukan tapi belum diumumkan atau masih akan ditimbang-timbang dulu nih Pak? Iya. Sampai hari ini pun kami pelatih tetap merahasiakan itu. Memang konsepnya sudah ada, sudah kami bahas, tetapi penentuannya nanti H-1 setelah ditentukan oleh pelatih, besok paginya 30 menit sebelum penaikan baru kami sampaikan. Karena pada prinsipnya adik-adik paskibraka ini baik putra maupun putri ilmu mereka sama. Contoh di putri mereka dilatihkan teknik membawa baki sama. Untuk 14 orang ini sama semuanya, diajarkan teknik bawa baki seperti apa. Begitupun untuk 14 orang putra diajarkan bagaimana menjadi komandan pasukan, bagaimana sebagai pengibar. Jadi ilmu mereka sama. Mereka siap di posisi manapun, kapanpun, mereka sudah siap. Oke, jadi memang benar-benar mental mereka juga dilatih ya Iya. Pak. Ya, jadi semuanya tuh harus benar-benar siap karena di saat hari H itu pas ditunjuk kan jadinya surprise ya Pak ya. Jadi siap nggak siap, mau nggak mau ya harus tetap melaksanakan Harus siap, tugas tadi. Nah, untuk persyaratan yang kemudian diberikan kepada pelatih begitu, atau ya kategori mereka yang kemudian nanti menjadi pembawa baki, lalu pemimpin pasukan tadi, komandan pasukan 17 itu, dan juga pengibar bendera. Apa sih yang harus mereka miliki supaya kemudian nanti ditentukan sebagai 3 posisi tadi, Pak? Ya. Yang pertama mental ya. Mental mereka harus bagus, terus IQ mereka, daya tangkap mereka harus cepat. Perintah seperti apa, dia cepat reaksi. Lalu ada hal-hal yang menjadi sesuatu yang sangat urgent sekali. Contoh ketika dia ada kendala, misalkan tali itu dia terbelit di tiang atau bendera terbelit, dia harus cepat untuk mengambil aksi. Jadi memang butuh orang yang sangat cerdas dalam hal ini. Oke, jadi selama proses pelatihan itu berarti pelatih benar-benar memerhatikan setiap detail anggota paskibraka itu ya, Iya. Pak ya? Kami by data, kami contohkan, contoh si A hari pertama posisi dia ada di sebelah kanan depan. Nanti latihan berikut dia akan bergeser ke tengah, latihan berikut lagi dia akan bergeser ke kiri. Jadi setiap hari dia berputar. Oh, itu by performa atau seperti apa, Pak? Berarti memang dikondisikan. Oh. Jadi di posisi manapun mereka siap. Dikondisikan seperti itu. Oke, jadi setiap detail-detail kecil dari mereka, mulai dari karakter dan segala macam itu benar-benar diperhatikan sedetail itu ya, Pak. Oke, nah saya mau tahu sekarang bagaimana proses karantina atau ya selama ada di sini ya Pak ya. Itu seperti apa prosesnya? Berarti dari tanggal berapa Pak mereka kemudian dilatih itu? Tanggal 1. Tanggal 1 sampai hari ini ya. Ya. Kurang lebih sekitar 15 nanti menuju hari H, Ya. jadi 16, kurang lebih 16 hari ya Pak ya. Nah, ini selama 16 hari di sini otomatis jauh dari orang tua yang ada di Namle ya. Gimana perasaannya? Sebelumnya emang udah sering jauh-jauhan sama orang tua atau ini pertama kali atau bagaimana? Sebelumnya belum pernah sejauh ini sama orang tua. Selama ini belum pernah. Cuman karena seleksi jadi harus bolak-balik namanya Ambon, jadi sudah mulai terbiasa. Oh, jadi sebelum Iya. ditetapkan sebagai anggota tuh pas seleksi emang bolak-balik. Iya. Baru Ambon. setelah tanggal 1 itu baru diklat di sini. Iya.
baru emang menetap di sini. Iya. Oke, pas ke sini itu untuk diklat orang tua ikutan ngantar sampai Ambon atau melepas dari Namlea atau bagaimana? Melepas dari namanya ya. Hmm. Jadi langsung diserahkan ke pendamping, bawa ke Hmm. asrama. Oke, sama pendamping berarti dari Namlea ya? Berapa Iya, orang itu? 1 orang. Dari apa itu? Dari Kesbangpol namanya. Namlea. Iya. Oh, Kabupaten Buru ya. Iya. Oke. Sejauh ini udah 14 hari ya, 15 hari 15. bahkan. Udah pernah nangis karena kangen atau gimana? Coba ceritain. Sering banget. Oh, sering. Iya. Oh. Karena apa? Kangen kah? Kangen, terus mungkin belum terbiasa sama pelatihan yang cukup berat juga, jadi Tapi nangisnya itu di asrama. Apa di saat proses latihannya juga nangis juga? di asrama. Proses latihan beberapa aja. Kalau di asrama ya sering nangis bareng Teman-teman. teman, iya. Pak, gimana nih responnya? Mereka suka nangis. Iya, ya 28 anak ini kan datang dengan konsep yang berbeda. Ada anak mama, anak papa, dan segala macam. Jadi tugas kami pelatih bagaimana caranya menolkan dulu pemahaman mereka, baru kita isi ilmu. Gitu. Jadi saat pertama kali mereka datang itu apa materi apa yang kemudian diberikan seperti kayak penguatan mental dulu kah Ya. atau seperti Oke. Karena itu tadi yang tadi saya sampaikan. Ada anak mama, anak papa, kadang makan pun mesti orang tua yang ambil. Ya namanya mereka ini, oke, badan boleh besar, tinggi, tapi ya ini masih anak-anak gitu. Iya, apalagi kalau anak bungsu, Ya. anak satu-satunya. Iya, makanya. Oke. Kayak kadang kami pelatih pun ya sering nggak tega, tapi ya gimana tugas gitu. Tugas harus ya, Pak. Harus, memang harus disesuaikan tensinya seperti ini gitu. Oke, nah tadi Eni bilang bahwa ini pertama kalinya jauh dari orang tua. Tapi saat mendaftar itu, apakah sudah tahu konsekuensinya akan jauh sama orang tua? Atau memang belum tahu sama sekali bahwa prosesnya akan seperti ini? Udah tahu, Udah karena tahu. ya dari pertama mendaftar udah dikasih tahu sama Purna juga kalau bakalan dikarantina, bakalan jauh dari orang tua, bakalan nggak berkomunikasi sama orang tua, jadi udah tahu. Oke, jadi selama di sini nggak ada komunikasi sama sekali sama orang tua Nggak ada. sampai sekarang. Selain pengukuhan kemarin sempat orang tua datang ke Oh. acara pengukuhan. Oke, bahkan bela-belain datang ya dari Namlea ke sini ya. Iya. Gimana pas datang itu obrolannya kayak apa? Nanya-nanya proses latihan kah atau bagaimana? Mama nanya kabar, terus proses latihan, terus kayak udah beradaptasi. Mama, kedatangan mama itu permintaan dari Eni kah atau mama yang inisiatif kangen kah atau bagaimana? Nggak tahu sama sekali, soalnya nggak dikasih HP buat berkomunikasi. Tiba-tiba Jadi, mama tiba-tiba datang. dari pelatih bilang kalau orang tua boleh datang. Tapi nggak tahu kalau mau bakalan datang karena nggak dikasih tahu. Oh, jadi gimana tuh Pak kedatangan orang tua itu komunikasi sama pelatih kah atau orang tuanya emang datang tiba-tiba atau bagaimana? Iya. Jadi selain kami pelatih 4 orang itu masih ada pamong 2 orang dari Purna Paskibraka. Nah, tugas pamong ini menghubungi masing-masing keluarga. Gitu. Oh, jadi kalau ada keluarga yang mau datang jenguk kayak gitu boleh ya Pak ya? Tidak ada jenis. Maksud saat kemarin itu Oh, iya. ya boleh ya. Tapi kalau saat proses pelatihan atau diklat berlangsung emang nggak boleh ya? Ya, di karantina betul. Oke, berarti nanti saat 17 Mama ada rencana buat datang? Iya pastinya. Oke, sama siapa aja yang datang? Sama mama, bapak mungkin. Tapi itu permintaan dari Eninya. Iya permintaan. Oke, mungkin mereka juga ingin menyaksikan Iya. ya anak mereka tampil. Apalagi ini untuk pertama kalinya sudah langsung mewakili Kabupaten Buru. Nah, Pak, saya tertarik sama
proses pelatihannya. Selama proses latihan itu ada nggak sih peristiwa-peristiwa unik atau mungkin apa ya mengharukan yang terjadi di lapangan saat latihan, Pak? Oh iya, eh, itu hal normal ya Mbak ya. Contoh kadang salah satu hal yang unik, misal kadang nama-nama anak ini kami plesetan ini. Jadi kadang ya siapa ini yang kemarin Sarimi contohnya. Siapa? Sarimi. Sarimi. Jadi kadang Namanya siapa itu, Pak? Johan. jadi kadang contoh dia tali sepatunya lepas, terus dia tidak terlalu perhatikan ke tali sepatu, ya udah otomatis spontan gitu. Pelatih kasih nama, udah kamu Sarimi gitu. Selama diklat ya untuk rame-ramean aja gitu. Terus yang sekarang ini terkadang saya lihat justru anak cowok itu yang lebih apa ya, lebih mellow. Karena ketika ada hal yang ya terkesan sedih gitu, justru mereka yang banyak mewek daripada cewek gitu. Terharu ya. Kebalikan ya malahan. Oke. Nah, Pak, untuk melatih 28 orang tentu tidak mudah dan harus benar-benar membangun apa ya bonding atau kedekatan dengan mereka. Itu seperti apa pendekatan yang dilakukan supaya mungkin bisa lebih mudah dalam melatih anak-anak ini yang kan mereka usianya rata-rata 17-an ya, 16-an tahun gitu. Itu pasti butuh apa ya? Butuh keahlian juga untuk membangun kedekatan dengan mereka. Apa yang kemudian dilakukan oleh pelatih supaya membangun ikatan emosional dengan anggota ini? Selain kegiatan pelatihan, ada kegiatan pembinaan juga, pembinaan pengasuhan. Di malam hari kita memberikan pembekalan tentang paskibraka, tentang bagaimana wawasan kebangsaan. Nah, di situ kadang tensi kita kurangi. Tensi sebagai pelatih kita kurangi. Anak-anak ini lebih kita anggap sebagai ya anak saya sendiri, anak pelatih-pelatih lain sendiri gitu, karena ya umur mereka tidak jauh dengan anak-anak kami gitu. Nah, kadang kami bawa bikin hal-hal yang lucu sehingga mereka pun tidak berpikir bahwa pelatih itu yang wah yang begini-begini. Jadi kadang saat santai kita ketawa sama-sama. Jadi ya cair aja suasana. Jadi tegasnya itu memang saat latihan Berlatih, itu ya. aja ya, tapi di Tapi luar setelah itu ya karena sesuai dengan konsep desa bahagia, desa bahagia. Jadi adik-adik ini diharapkan ada dalam suasana yang memang bahagia gitu. jangan sampai mereka Tertekan gitu. takut Tidak. kayak gitu. Oke. Tapi sejauh Bapak menjadi pelatih paskibraka, ada nggak sih Pak yang kemudian misalnya merasa tidak sanggup, kemudian memundurkan diri seperti itu? Itu belum pernah. Oh, sejauh ini Belum belum ya? pernah. Ya, belum pernah. Tapi kalau memang apa ya nangis-nangisan saat latihan udah sering ya? Itu biasa. Iya. Setiap tahun pasti ada Iya, ya? itu biasa. Oke. Nah Pak, kita tahu bahwa saat ini ya di Maluku itu sementara menghadapi apa ya El Nino ya, situasi cuaca El Nino yang kemudian pastinya itu menjadi tantangan saat latihan di lapangan gitu. Apakah itu menjadi tantangan tersendiri atau memang ya sama aja kayak tahun-tahun sebelumnya atau seperti apa Pak? Iya, memang dampak El Nino sangat kita rasakan di lapangan ketika berlatih. Yang pertama, anak-anak ini cepat haus. Latihan sebentar, Pak minum. Oh ya, kami berikan kesempatan untuk minum. Dan dari Kesbangpol Provinsi sendiri, mereka menyediakan air mineral itu yang sangat banyak untuk mengantisipasi terjadinya dehidrasi. Itu yang pertama. Yang kedua,
dampaknya itu lapangan itu terkadang berdebu. Nah, jadi langkah dari Kesbangpol provinsi, setiap pagi lapangan itu disemprot pakai mobil pemadam kebakaran, disemprot dulu baru kami berlatih. Gitu. Jadi kalau biasanya mobil pemadam kebakaran untuk memadamkan api, kali ini untuk memadamkan debu-debu ya. Iya, kami sangat-sangat berterima kasih sekali pada Damkar. Oke, nah Pak, sudah di H-2, kalau dipresentasekan sudah berapa persen kesiapannya sejauh ini Pak? Iya, adik-adik ini mereka sudah siap 99%. Kalau kemarin saya bisa komen ke Vanda sudah 97, ini sudah naik lagi 2%. Naik lagi. Ya, tinggal 1%-nya kami meminta dukungan doa dari masyarakat Maluku supaya kiranya adik-adik ini lebih siap untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab tanggal 17 nanti. Oke, sekarang kita ke Eni lagi. Eni, ini udah dari tanggal 1 sampai sekarang gitu, bagaimana membangun kedekatan dengan teman-teman di klub, di asrama? Dibawa enjoy aja sih, soalnya kalau kami semua kan emang belum terlalu kenal, apalagi saya yang dari kabupaten masih belum kenal sama teman-teman yang dari provinsi, yang dari kota Ambon, belum dekat, Dari belum pernah kabupaten ketemu. kota lain ya. Iya. Jadi ya karena kita emang tinggal bareng-bareng ya emang harus Oke, ada ini nggak kayak semacam apa ya, kayak shock waktu pertama kali datang dengan proses latihan intensitasnya yang pasti juga rutin gitu. Apa yang Eni rasakan? mungkin waktu pagi ya, jadi kayak waktu tidur jam 4 udah dibangunin. Oke, Untuk jam 4 udah olahraga. dibangunin. Oke Pak, itu berarti startnya dari jam berapa sampai jam berapa Pak? Aduh, Iya. jam 4 ternyata ya. Ya. Mereka memang sengaja bangun lebih awal untuk persiapan sholat subuh. Setelah sholat subuh senam. Setelah senam baru mereka sarapan pagi. Setelah itu mulai latihan sampai jam 17.00 selesai latihan. Oke, tapi di sela itu kayak makan siang, ada jeda untuk makan siang Iya. dulu. Oke. Berarti benar-benar apa ya, kangen suasana rumah ya, Iya. karena beda jauh sekali dengan suasana saat ini di rumah. Kalau Bapak gimana? Kan kalau tadi Mama ya yang diceritakan sering, Bapak gimana responsnya? Bangga banget sih, soalnya kayak kalau di rumah kan bisa dibilang anak yang manja, terus kayak gak biasa mandiri, tapi mungkin kalau lihat udah bisa berani seleksi sendiri, udah bisa berani tinggal sendiri, dia udah bangga mungkin Bapak. Oke, Karena- udah. Karena apa? Karena merasa ini udah. Iya, udah bisa mandiri. Oke, dan tadi sempat dijelaskan bahwa Eni ini menjadi salah satu yang kemudian dikirimkan mewakili Maluku untuk Ya. seleksi di tingkat Nasional, nasional gitu. Ada berapa orang Pak yang kemudian dikirim ke nasional? Kemarin ke nasional ada 3 pasang dari Maluku. Oke. Lalu setelah diverifikasi hasilnya diputuskan hanya 1 pasang dari Maluku yang ikut ke nasional. Dan sisanya dikembalikan lagi Iya, untuk untuk di anggota provinsi. paskibraka provinsi. Itu biasanya dari untuk menentukan 6 orang yang nanti diseleksi lagi di nasional, itu dari pelatihnya sendiri atau seperti apa? Berdasarkan data kelulusan, Oh, diambil 3 putra, 3 putri. untuk 2 orang yang terpilih berarti dari kabupaten mana tuh Pak? 2 orang terpilih kemarin itu dari Kota Ambon. Dua-duanya. Dua-duanya dari Kota Ambon. Oke, nah saya mau tahu juga nih Pak, selama menjadi pelatih kurang lebih 7 tahun, dari setiap proses kenaikan dan juga penurunan 7 tahun terakhir ini, kalau bisa dijelaskan gitu, di tahun manakah yang kemudian menjadi memorable, yang benar-benar diingat sampai sekarang, itu yang tahun berapa Pak? Iya.
Setiap tahun itu tentunya ada cerita masing-masing. Kayak kemarin 2025 saat pengibar dia mengaitkan pengait ke tali, itu karena hujan jadi tali itu makin bengkak, otomatis pengait itu tidak bisa masuk ke lubang, jadi itu ada tingkat kesulitan juga di situ. Makanya kami di Tribun itu kami deg-degan juga. Nah itu 2025, terus 2024 itu posisi bendera itu terbalik, ya. Tapi untung pengibar ini dia cerdas. Ketika dia lihat posisi bendera terbalik, saat mengambil dari pembawa baki, dia langsung memutar posisi bendera. Jadi saat itu aman saat penaikan. Lalu yang paling berkesan itu ketika COVID. Nah COVID itu yang jadi pengibar itu hanya 3 orang, Mbak. Hanya 3 orang, dan mereka ini dituntut sangat-sangat harus tampil maksimal karena sedikit saja kesalahan itu kelihatan sekali. Karena Berbeda dengan disorot hanya 3 orang, berbeda dengan yang pasukan full mungkin masih tertutupi dengan yang lain, tapi kalau yang 3 orang ini, wah salah sedikit, wah ada kelihatan banget. Itu sih yang jadi memori yang gak bisa dilupain. Oke, dan kalau misalnya terjadi sedikit kekeliruan atau ada insiden-insiden kayak tadi yang disebutkan, itu Bapak sebagai pelatih dan juga teman-teman pelatih yang lain, bagaimana sigapnya atau perasaannya seperti apa saat itu, Pak? Kalau terjadi kayak begitu? Puji Tuhan selama ini tidak pernah ada kesalahan yang sangat prinsip, ya Mbak ya. Tetapi kalau misalnya itu pun terjadi, kami pelatih sudah bagi tugas. Contoh pelatih A nanti di tenda persiapan, 2 pelatih nanti tugasnya di bawah tribun, satu posisi nanti satu pelatih lagi nanti di sebelah kiri. Jadi kita sudah bagi tugas. Kalau terjadi insiden, terjadi hal yang nggak pas, nah pelatih ini yang langsung aksi. Demikian. Berarti segala sesuatu emang sudah disiapkan ya. Amit-amit jangan sampai ada kejadian-kejadian serupa langsung bisa disiasati ya. Oke, dan Pak, ini tadi dijelaskan juga bahwa anggota Paskibraka ini ada 28 orang. Tapi kan kita nggak tahu ya, apakah mereka 28 orang ini saat hari H nanti semuanya dalam kondisi prima atau tidak. Nah, itu apakah ada orang-orang yang kemudian dijadikan kayak semacam cadangan untuk nanti menggantikan kalau saja jangan sampai ada misalnya ada yang sakit atau seperti apa, ada nggak Pak? Iya. Kami sangat berterima kasih karena ada langkah yang diambil oleh Kesbangpol Provinsi. Mereka menyiapkan ada 6 orang, 3 putra dan 3 putri dari Purna Paskibraka tahun 2025 tahun lalu untuk mengantisipasi. Oke, kita ke Eni lagi. Ini kan belum ditentukan ya siapa yang kemudian menjadi pembawa baki, biasanya perempuan ya kan Pak. Eni sendiri seperti apa perasaannya? Apakah punya harapan untuk menjadi pembawa baki atau lagi misalnya lagi istilahnya taruh-taruhan sama teman-teman cewek yang lain atau gimana? Kalau saya sendiri memang bertujuan dari awal pengennya jadi pembawa baki, karena pastinya setiap capaska, setiap perempuan putri berkeinginan untuk menjadi baki, berlomba-lomba untuk menjadi baki. Jadi punya keinginan ya untuk jadi baki. Ikut mama sama papa di rumah mungkin apakah ikut mendoakan juga supaya Oke, berarti mama sama papa juga ingin Eni menjadi pembawa baki. Kenapa? Karena baki itu bisa dibilang poin utama, baki, pengibar, terus danton, bisa dibilang kayak inti lah. Oke, tapi kalau misalnya bukan
Eni, rezekinya bukan kepada Eni yang menjadi pembawa baki, tetap semangat ya Tetap, pastinya. Iya. Oke. Nah, Pak, saya mau kembali lagi untuk menentukan 3 posisi inti ya istilahnya ini kan butuh banyak apa ya penilaian gitu. Nah, dari mereka semua yang kemudian mengikuti latihan, apakah semua dari mereka ini dirasa cocok untuk menduduki 3 posisi ini atau seperti apa, Pak? Apakah ada perasaan ini juga kayak semacam apa ya? Kayak sayang ini yang jadi ini enggak gitu atau seperti apa? Iya, yang tadi saya sudah bahas di depan itu, Mbak. Jadi pada intinya mereka dilatih itu sama gitu. Sama. Tinggal pertanyaannya dia maksimal tidak. Setelah materi di lapangan, dia pulang ke asrama, dia berlatih sendiri enggak gitu. Orang kan kalau misalnya dia punya kemauan, pasti dia akan, saya coba ingat-ingat lagi lah materi yang tadi dia berlatih sendiri, dia latihan sendiri. Nah, memang ada yang sedikit menonjol, tapi banyak aspek juga yang kami nilai gitu. Nah, Oke. Nah, Pak, setiap menuju detik-detik pengibaran bendera, biasanya apa yang kemudian disampaikan kepada anggota-anggota ini, baik sebelum pengumuman yang menjadi 3 posisi itu, apa biasanya yang disampaikan supaya membuat mereka mungkin lebih semangat lagi? iya, eh, biasanya malam sebelum pengibaran itu ada ibadah sesuai keyakinan masing-masing dari Kesbangpol menyiapkan rohaniawan untuk menguatkan mental adik-adik ini. Besok paginya pun kami pelatih selalu memotivasi mereka. Kadang grogi itu wajar kami sampaikan, tapi tidak boleh terlalu hanyut di dalam grogi itu. Kadang kami bilang anggap saja ini latihan, ya, tapi latihan yang maksimal. Anggap saja tidak ada orang. Kalian bisa, kalian sanggup, dan ya pasti berhasil. Oke, dan ya hasil dari latihan selama kurang lebih 15 hari ya hingga saat ini, nanti apapun hasilnya pelatih sudah memberikan yang terbaik, sudah melatih dengan sebaik mungkin, kemudian mereka juga sudah mengerahkan semua tenaga untuk menampilkan yang terbaik, tinggal kita serahkan ya semuanya nanti apapun bisa terjadi gitu, karena berbagai situasi juga kemudian menjadi penentu keberhasilan para adik-adik ini. Nah, kalau bisa menyampaikan sesuatu gitu, apa yang ingin Bapak sampaikan kepada anak-anak ini mungkin, Pak? Iya, intinya kami pelatih sudah melatih, mendidik, membina. Kami serahkan semuanya untuk adik-adik Paskibraka. Semua kinerja kami, baik pelatih, pamong, medis, ke depan ada di pundak adik-adik. Jadi ya kami percaya mereka bisa. Semua apa yang kami pertaruhkan selama kurang lebih 15 hari, kami serahkan sepenuhnya ke pundak mereka. Oke, dan tadi kan sudah dibilang berarti udah latihan terakhir ya Pak ya. Oke, biasanya menuju hari H ini apa saja yang dipersiapkan atau dilakukan oleh pelatih dan juga adik-adik ini? Kami lebih ke persiapan mental mereka. Karena untuk fisik sudah tidak ada lagi, lebih ke mental. Biasanya kalau udah dekat-dekat hari H begini, ada nggak sih Pak yang kayak datang terus kayak semacam curhat-curhat kecil, Pak saya deg-degan nih saat menuju hari H, atau misalnya ada ngasih tahu apa gitu, biasanya ada nggak Pak? Kalau anak-anak sih ke kami sih jarang ya. Biasanya dia curhatnya itu ke dokter. Karena setiap pagi dan malam
mereka medical check Mhm. setiap hari. Ya, Jadi biasanya kadang lebih banyak ke dokter. oke, Nanti dari dokter, sampaikan Pak, ke si ini pelatihan. gini, si ini gini. Oh, ya udah biasa tuh. Oke, nah ini menuju hari H ini udah tinggal 2 hari. Bagaimana perasaannya, kemudian persiapannya sama teman-teman yang lain biasanya apa yang diobrolin? Ada misalnya ngobrolin, aduh aku deg-degan nih atau gimana? Deg-degan banget Mhm. pastinya. Terus pas 30 menit sebelum pengumuman siapa yang pembawa baki sama posisi-posisi yang lainnya, deg-degan banget. Terus sudah mulai tebak-tebakan juga sama Hmm. teman-teman, siapa nih yang bakal jadi bawa baki, siapa nih yang pengibar, siapa nih yang itu. Oke, semua. Tapi untuk teman-teman cewek, semuanya optimis menjadi Iya. pembawa baki. Oke. Optimis banget, semuanya emang berlomba-lomba untuk jadi bawa baki. Oke, oke. Dan kalau ada teman-teman, semua teman-teman yang lagi misalnya lagi nonton ya, lagi nonton ini, apa yang ingin ini sampaikan ke teman-teman? Mungkin mau kasih semangat kah atau apa? Teman-teman, Teman-teman anggota Paskibraka lainnya. tetap semangat teman-teman semuanya, apapun posisinya, maupun itu pembawa baki, penggerek, ataupun Danton pasukan 17, maupun pasukan 45, pasukan 8, pasukan 17, semuanya penting. Semuanya berperan penting untuk mengibarkan sang merah putih. Jadi bukan cuma soal individu, tetapi dengan berkelompok. Kita semua bersatu untuk mengibarkan bendera pusaka. Oke. Kalau Pak Levi sendiri, apa sih harapannya untuk anak-anak ini, baik untuk gelaran penurunan dan juga kenaikan bendera nanti, dan juga mungkin untuk masa depan mereka, apa harapannya, Pak? Ya, eh, cukup banyak. Sebenarnya Paskibraka ini kan hanya batu loncatan saja. Iya. Ya, cukup banyak jebolan Paskibraka yang berhasil, baik di Angkatan Darat, Angkatan Laut, di Kepolisian, Angkatan Udara, di IPDN, bahkan ada juga jadi taruna Akpol, Akmil. Jadi sebenarnya batu loncatan saja Paskibraka ini. Ya, semoga ke depan mereka lebih bisa untuk meraih cita-cita mereka. Ya, Paskibraka. Anak-anak baik, anak-anak terpilih ya dari setiap kabupaten kota diseleksi, mengerucut sampai kemudian terpilih 28 orang ini mewakili masing-masing kabupaten kota untuk menampilkan yang terbaik pastinya nanti di hari Senin lusa ya Pak ya. Betul. Oke, Tribuners, nggak kerasa kita udah di penghujung waktu. Pak Levi, terima kasih banyak Sama-sama, sudah Kak meluangkan Putri. waktu berbagi informasi bersama kami di Tribun Bastory. Kemudian Eni juga terima kasih banyak udah berbagi pengalamannya ya, yang kangen sama keluarga. Tenang, tinggal 3 hari lagi ya, kurang lebih udah bisa ketemu sama mama papa. Kalau datang ke sini atau Eni nanti ke Namlea, pastinya kita berharap semoga anak-anak ini bisa menampilkan yang terbaik nanti hari Senin dan semuanya lancar ya sampai dengan penurunan. Pastinya kita akan menyaksikan dengan sangat gembira ya. Kita pasti bakalan euforia karena memang momen 17 Agustus itu salah satu yang paling dinanti juga tuh, melihat pasukan pengibar bendera ini beraksi istilahnya ya kan. Biasanya kalau kita udah selesai duluan di Indonesia Timur, itu pasti tetap 2 jam kemudian bakalan nonton di TV untuk lihat yang di nasional, di istana, karena memang apa ya, benar-benar kelihatan estetik gitu, pakai rapi kayak semut berbaris gitu, suka. Emang saya pribadi itu termasuk yang paling suka dan menantikan para anggota Paskibraka ini beraksi. Oke, pastinya semoga Eni dan kawan-kawan bisa menampilkan yang terbaik dan pastinya terima kasih untuk Pak Levi dan juga kawan-kawan yang sudah melatih 2 minggu lebih ya, dan pastinya berharap semoga apa yang diberikan pendidikan dan latihan selama 2 minggu itu berhasil tentunya.
Oke, Tribuners, untuk kalian juga yang udah menyaksikan baik di live kanal YouTube dan juga Facebook fanpage, saya mengucapkan terima kasih juga. Nanti kita ketemu lagi di Tribun Bastory edisi berikutnya. Saya Putri Utami pamit, selamat sore, sampai jumpa dan amato. Betul. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.